Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah semuanya baik ya. Jadi hari ini sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Diana. Disiapkan dulu Diana. Siap, di tempat duduk siap. Berdoa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu minta kalian berdiri dulu ya. Ayo kita menyanyikan lagu nasional. Tahu lagu Garuda Pancasila? Tahu. Garuda Pancasila, aku dah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, raya adil makmur sentosa, pria di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya. Boleh dulu lagi. Jadi di sini kalian sudah tahu hari ini mata pelajarannya apa? IPAS. Minggu lalu kita sudah belajar tentang materi apa? Perubahan energi. Ada perubahan energi panas, ada yang listrik. Nah, karena minggu lalu kita sudah mempelajari tentang perubahan energi tentang listrik dan benda-benda itu, hari ini kita akan mempelajari perubahan energi kimia. Nah, perubahan energi kimia itu dilakukan oleh tumbuhan, yaitu dalam proses fotosintesis. Hari ini berarti kita akan mempelajari tentang fotosintesis dan pentingnya pada pertumbuhan makhluk hidup. Sekarang Ibu minta kalian buka buku LKS-nya masing-masing. Halaman 12. Dibuka semua bukunya halaman 12. Sudah dibuka semua? Nah, dalam pembelajaran fotosintesis ini, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada 4. Ada berapa? 4. Yang pertama, kalian harus mampu menjelaskan proses fotosintesis secara lisan dan tertulis. Tahu secara lisan gimana? Bicara, dijelaskan dengan berbicara. Tulisan tahu kan? Nah, terus tujuan pembelajaran selanjutnya itu mengidentifikasi
mengidentifikasi atau menjelaskan faktor yang mempengaruhi Tesis. Jadi kalian harus tahu faktor-faktor terjadinya fotosintesis itu apa. Terus selanjutnya ibu ingin kalian setelah mempelajari tentang fotosintesis ini, kalian bisa mengaitkan manfaat fotosintesis dengan kehidupan makhluk hidup kayak kita manusia. Jadi kalian ngerti, oh fotosintesis itu apa sih gunanya untuk manusia? Gitu. Yang terakhir nanti ibu akan kasih kalian pekerjaan kelompok LKPD dan kalian akan mengisi itu sesuai dengan apa yang kita pelajari setelah ini. Bisa? Bisa. Sebelumnya apa kalian sudah mempelajari tentang fotosintesis di rumah? Sudah membaca LKS belum? Tadi malam? Beneran sudah? Ayo, sudah belajar apa belum? Coba ibu tanya, kalau kalian lapar, kalian biasanya melakukan apa? Terus, kalau tumbuhan lapar, dapat makanan dari mana? Ayo, dari mana? Dari cahaya matahari. Berarti Diana tadi malam belajar. Terus, mengapa fotosintesis merupakan proses yang penting di bumi? Ayo, kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa fotosintesis penting? Sudah tahu ya? Oke, berarti setelah ini kita mempelajari tentang pentingnya fotosintesis itu bagi bumi kita. Ini adalah fotosintesis. Nah, coba dibaca bersama-sama. Fotosintesis adalah proses di mana tanaman menggunakan energi cahaya dari matahari untuk memproduksi makanannya sendiri agar tetap bertahan hidup. Ada yang bisa merangkum ini terus bilang ke ibu sekarang? Jadi fotosintesis artinya apa? Kelihatan? Ibu di sini deh. Belum ya? Jadi fotosintesis itu adalah proses di mana tanaman itu bisa mengolah matahari untuk memasak makanannya. Jadi nanti tanamannya dapat makan. Gitu. Kalau manusia kan makan dimasak pakai kompor. Nah, kalau tumbuhan itu dimasaknya pakai cahaya matahari. Gitu. Jadi intinya proses fotosintesis itu adalah proses memasaknya tanaman untuk makannya dia sendiri. Terus selanjutnya, nah ini bahan-bahan dari fotosintesis. Ini apa? Matahari. Lalu ini apa? Air. Ini Karbon dioksida. ini. Klorofil. Coba dibuka bukunya yang halaman 13. Di situ ada pengertian dari fotosintesis dan ada contoh gambarnya. Sudah dibuka semua? Benar. Di gambar itu kan ada tulisan bahan. Ada bahan apa saja yang di situ? Bahannya yang di sebelah sini ya. Lihat ini. Dengan matahari. Dan karbon dioksida. Nah, di situ sudah tertulis tentang bahan-bahannya matahari, bahan-bahannya fotosintesis. Nah, selanjutnya di situ juga ada penjelasan nih, Ibu kasih tahu ininya ya. Nah,
Jadi di situ tuh tumbuhan yang halaman 13 ya, sekalian dibaca ya. Di situ kan tertulis kalau matahari itu tadi apa saja bahannya ada air. Air kan lewat di sini. Air kan di sini ya. Nah, itu diserap oleh akar. Kalau dari akar ke daun, kan airnya tidak bisa jalan sendiri. Itu dia punya alat transportasi namanya pembuluh kayu. Apa namanya? Pembuluh kayu. Nah, pembuluh kayu itu punya nama lain silem. Apa? Silem. Jadi airnya itu dari sini akan diserap sama akar. Nanti untuk naik ke daun, dia menggunakan itu pembuluh kayu. Nanti lewat sini, ke sini, lagi ke sini, terus ke sini. Jadi airnya bisa nyampe ke atas menggunakan silem. Terus bahan apa lagi yang dibutuhkan fotosintesis selain air? Cahaya matahari. Nah, ini cahaya mataharinya. Nah, di dalam daun itu ada ini. Di situ ada gambarnya stomata kan? Di yang halaman berapa? Yang 13? 14 ya? Ya, di halaman 14 coba dilihat halaman 14. Itu ada di zoom gambarnya apa? Stomata. Nah, di daun ini ada stomata. Stomata ini ada di dalam daun. Dia itu fungsinya adalah untuk menukar karbon dioksida dan oksigen. Terus ada menyimpan air juga dan ada juga untuk menyerap sinar matahari. Nah, yang ini adalah bagian yang klorofil. Kalau yang ini bagian yang stomata. Yang klorofil ini ada di dalam daun. Jadi di dalam daun itu ya, daun itu kan tebal, tipis kalau dilihat menggunakan kasat mata ya. Tapi kalau dilihat pakai stetoskop itu mikroskop itu jadinya dia tuh kelihatan tebal. Jadi di sana kelihatan strukturnya. Jadi kalau kalian lihat daun tuh ya, di dalamnya itu ada kloroplas dulu, kayak bungkusnya. Di dalamnya kloroplas baru ada ini klorofil. Nah, di dalamnya kloroplas ini bungkusnya. Baru ada klorofil ini. Klorofil ini yang menyerap matahari, menyerap cahayanya. Cahaya matahari digunakan untuk apa tadi? Untuk memasak makanan dari tumbuhan. Jadi yang menyerap matahari apa? Menyerap cahaya matahari. Klorofil. Silem itu buat apa? Silem itu pembuluh kayu. Buat apa ayo? Menyerap air di sini terus dibawa ke daun. Kalau klorofil itu fungsinya apa? Betul, menyerap cahaya matahari untuk bahan memasak makanan tumbuhan. Terus itu yang selanjutnya ada apa? Stomata. Yang stomata ini halaman selanjutnya. Nah, halaman selanjutnya. Di situ ada dua jenis kan stomatanya? Kelihatan nggak? Di situ ada dua jenis. Ada stomata yang ini yang terbuka. Coba dilihat. Ini di halaman 14. Ini ada stomata terbuka dan tertutup. Ketemu? Kelihatan ya bedanya ya? Ini stomata yang terbuka. Jadi dia di bagian tengahnya terbuka. Gini. Nah, kalau stomata yang tertutup di bagian tengahnya gini, tertutup, rapat. Stomata yang terbuka itu memiliki fungsi yang berbeda sama stomata yang tertutup. Kalau yang terbuka ini tempatnya pertukaran dari karbon dioksida sama oksigen. Jadi pohon itu ya tumbuhan itu menyerap karbon dioksida kayak hasil
hasil nafasnya kita, gitu-gitu, itu diserap sama tumbuhan. Nanti dia itu masuknya ke stomata. Nanti di stomata itu diolahnya itu pakai ini cahaya matahari tadi yang jadi energinya. Baru nanti keluar lagi jadi oksigen kita yang menghirup. Itu. Jadi di situ kalian bisa menghirup oksigen dengan banyak. Makanya kalau pohonnya banyak, terasa adem kan? Soalnya itu banyak oksigennya. Karena ini pohonnya selalu bekerja kan? Dia dapat oksigen, diolah, terus dikeluarkan lagi. Dia dapat karbon dioksida, diolah, dikeluarkan jadi oksigen. Jadi stomata terbuka itu tempatnya pertukaran dari karbon dioksida dan oksigen. Nanti karbon dioksidanya masuk, keluar oksigen, gitu terus rebutan. Stomata terbuka buat apa? Ayo nyari, enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Ayo, stomata terbuka buat apa? Pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Kalau stomata tertutup ada yang tahu buat apa? Air. Ayo buat apa? Ini Air. menyimpan Air. air. Jadi beda ya fungsinya ya. Nah, itu adalah fungsi dari bahan-bahan yang tadi ada di sini. Cahaya matahari diserap sama klorofil. Diserap sama apa? Klorofil. Airnya diserap sama akar. Karbon dioksida yang nyerap apa? Betul. Klorofil itu kerjanya untuk itu. Terus selanjutnya di sini ada proses dari fotosintesisnya. Prosesnya seperti yang kata ibu bilang, ada apa ini? Karbon dioksida. Terus ditambah lagi Air. Terus tambah lagi apa ini? Air. Yang memproses cahaya matahari apa? Klorofil. Terus nanti setelah itu diproses ya, kan itu proses memasak. Itu dapat makanan. Makanannya ini dapat glukosa dan Oksigen. Kalau oksigen kalian sudah tahu ya, buat apa? Bernapas. Jadi sudah pasti kalau banyak tumbuhan itu banyak manfaatnya bagi manusia karena yang menghasilkan oksigen kan tumbuhan. Apalagi yang bisa menghasilkan oksigen? Lewat tumbuhan. Tetap butuh tumbuhan untuk memproses itu. Kalau tidak ada tumbuhan kira-kira gimana? Cuman ada cahaya matahari. Terus tidak ada tumbuhan bermasak. Kayak kamu cuma punya bahan mentah, tapi tidak ada kompornya bermasak. Sulit kan? Jadi itu kenapa tumbuhan itu penting untuk makhluk hidup. Terus glukosa. Hasil dari fotosintesis itu juga ada glukosa. Tahu glukosa apa? Ada yang tahu glukosa apa enggak? Glukosa itu ya sejenis seperti pemanis kayak gula. Dan itu bisa kemana aja? Bisa jadi buah kalau ubi, bisa jadi ubi kalau kayak kentang sama ubi, singkong gitu. Terus kalau dia jadi buah kayak apel, kayak jeruk, itu hasil fotosintesis, makanya dia bisa berbuah dan bisa tumbuh ubi di bawah. Jadi selain menghasilkan oksigen buat kita ya, untuk hidup, untuk menghirup oksigen, dia juga menghasilkan glukosa untuk kita makan. Bayangin kalau dia ada tumbuhan. Iya, kita makan kan butuh nasi. Nasi yang proses apa? Tumbuhan kan? Berarti penting banget ya tumbuhan itu dijaga. Terus ini ada prosesnya, tumbuhan memperoleh air dari dalam tanah, diserap oleh akar. Ngerti lah ya ini ya? Coba dibaca yang terakhir, dibaca bersama-sama.
glukosa itu bisa dihasilkan menjadi apa saja? Glukosa itu apa tadi yang pertama Ibu bilang apa? Kalau tumbuhnya di bawah? Ya, singkong. Apa lagi? Kentang. Kalau hasilnya di atas jadi apa? Buah. Jeruk, apel, Manggis. ya manggis bisa. Ini nama ininya ya, nama kimianya ya, pakai rumus kimianya. Kalau oksigen kan O2. Tahu lah ya kalau oksigen. Tahu kan kalau oksigen apa? Kalau glukosa ini memang agak sulit panjang. C6H12O6. Nah, ini adalah manfaat proses fotosintesis seperti yang Ibu bilang tadi, yaitu menghasilkan Oksigen. menyerap apa? Menyerap karbon dioksida hingga udara di sekitarnya menjadi bersih. Terus ini juga mengurangi apa? Menyerap karbon. Nah, ini hasilnya. Apa hasilnya? Membentuk buah dan bersih pada tumbuhan. Terus menghasilkan. Menghasilkan banyak makanan. Nah, sekarang karena kita sudah tahu pentingnya fotosintesis itu bagi tumbuhan dan pentingnya tumbuhan bagi kita sebagai makhluk hidup, kita tuh perlu melakukan kewajiban ini. Coba dibaca pertama. Melindungi tumbuhan tersebut dari kepunahan. Jadi kita itu harus melindungi tumbuhan. Jangan nanti ya kalau kalian sudah besar terus dari sekarang jangan menebang pohon yang sembarangan. Itu juga termasuk menjaga tumbuhan supaya tidak punah. Karena ya kalau pohon yang baru ditanam sama pohon yang udah hidup ribuan tahun, itu dia proses memasaknya berbeda. Kalau masih kecil kan masaknya masih belajar. Tapi kalau sudah besar dia menghasilkan oksigen lebih banyak. Jadi kita harus menjaga pohon-pohon itu supaya kita bisa tetap hidup dengan nyaman. Yang kedua apa? Menjaga dan melestarikan tumbuhan agar tumbuh rasa dan subur. Di depan sekolah banyak kan tumbuhan? Ya. Sini ada yang nyabut-nyabut gak di sana? Gak ada yang nyabut tumbuhan? Gak ada yang merusak daunnya? Nah, itu bagus. Jadi tumbuhannya bisa bekerja dengan baik. Terus ini yang terakhir apa? Memberikan pupuk supaya tumbuhan baik. Nah, pupuk ini bisa berbagai macam ya. Ada pupuk buatan, ada pupuk alami. Gitu. Nah, sudah mengerti materinya gimana? Udah. Sekarang Ibu ingin tahu pembelajaran yang kalian tangkap itu gimana. Jadi Ibu kasih kalian LKPD untuk dikerjakan berkelompok ya. Dikerjakan berkelompok satu kelompok. Namanya ditulis di baliknya. Kenapa balik? Apa? Oh, izin. Nah, dikerjakan bersama deh. Nanti namanya ditaruh di belakang. Tahu kan tadi fungsi-fungsinya itu untuk apa? Ayo, apa tadi? Ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya juga buat apa? Terus itu ada yang arahnya ke akar kan? Nah, akar itu fungsinya apa? Ada yang arah ke kayu, berarti di sini tuh ada apa? Nah, itu diisi ya bersama-sama kerja kelompok. Kalau ada mau ditanyakan nggak apa-apa. Caranya apa?
gambar daun ini tadi katanya Bu Lil ada apa? Nah, ya. Terus kalian tulis ada apa itu? Dia ngapain di sini? Di sini juga gitu. Ini apa? Terus dia tugasnya ngapain? Ada kejadian apa di dalam ini? Itu. Bisa ya? Bu. Kenapa? Kalau udah cukup gak apa-apa dikeluarkan dari kotaknya. Yang penting kamu nulisnya jelas. Bisa, bisa. Ditulis juga tugasnya. Ini kan apa namanya ini. Terus tugasnya dia ngapain? Di sini dia ada terjadi apa? Tadi apa katanya Bu Lil? Yang ini tugasnya apa? Apa? Ayo, itu harus bekerja sama satu-satu kerjakannya. Jangan rusak punya ini. Bisa. Apa ini? Ini yang apa? Ini apa namanya? Yo, pilih yang mana gambarnya? Bisa Bulan? Ditulis juga ya fungsinya ya. Melebihi kotak tidak apa-apa. Jadi dibawa ke atas. Ayo bekerja sama. Mari mau mana? Dibantuin. Sini. Kalau dari akar dibawa ke daun, itu lewat apa?
Bisa? Bisa enggak? Ini tadi ya Pak. Jadi itu kan ada di dalam daun pohon ada ini, yang di atasnya itu klorofilas. Di dalam ini ada klorofil, yang ditulis itu klorofilnya. Terus tadi tulisnya klorofil dengan kata ini. Ini ada di sini. Sudah dikoreksi lagi? Nama kelompoknya sudah ditulis? Baru di belakang. Dikoreksi lagi ya. Sampai nomor kelasnya. Sudah dikoreksi lagi? Udah ditulis nama tulis satu-satu. Nomor 1 siapa? Nomor 2 siapa? Bisa? Yang lain gak usah buru-buru ya. Kalau temannya sudah ada apa-apa, waktunya masih ada. Loh, ini ditulis juga ini namanya apa di sini? Kita lihat tulisnya. Namanya ditulis di sini. Ini kan fungsinya. Namanya sudah ada di sini. Iya. Udah? Tulis nama lengkap.
Itulah satu-satu namanya. Ini dipegang dulu ya. Nanti ada yang maju lagi dari sekarang. Mari duduk, bagusnya kali. Pegang dulu ya ini ya. Yo, sebentar lagi kalian ngantuk. Ngantuk semuanya. Capek udah siap. Kita main game ya lagi ya. Iya. Ini bukunya. Iya, bentar lagi itu temannya. Kurang satu. Ya. Ibu akan kasih permen.
yang digambar itu, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Nyebutin salah satunya sama fungsinya. Bisa? Bisa. Coba ya. Nanti permennya diambil sama yang itu yang jawab. Jadi dia ya. Ibu Karin. Saya tunggu lagunya juga. Right. Sebentar. Coba
Oh iya, boleh, tak boleh. Perempuannya siapa yang mau mewakili di depan? Satu kelompok maju semua. Kelompoknya kamu. Ada, Alan sudah maju dulu ya.
pertanyaan yang jawabannya ditulis. Udah tahu. Sesuai pemahaman. Kamu udah perlu isinya benar semua, enggak apa-apa. Yang penting kamu paham isinya tadi itu belajar apa aja, itu aja. Udah perlu benar semua. Ya, Ibu kasih waktunya 5 menit ya. Kenapa? Sudah, ini cuma petunjuk. Itu yang A, itu petunjuk pekerjaannya, petunjuk umumnya. Kalian disuruh membaca. Ya, nama itu ditulis namanya masing-masing ya. Kelas sama nomor absen. Kalau lupa nomor absennya ada apa-apa dikosongin dulu. Ada apa-apa. Tapi lebih baik kalian, soalnya kan itu evaluasi hasil belajar. Jadi diisi senangkapnya kalian apa? Pokoknya kalian itu ngisinya sesuai pemahaman. Buku tidak perlu kalian ngisinya benar semua. Tidak perlu. Tapi yang penting kalian mengerti apa itu yang ditulis. Ini apa? Nomor presensi absen. Nomor absennya kamu berapa? Biasanya kalau absen. Tidak apa-apa kalau lupa bisa diisi. Langsung ke soal. Bisa kita. Diisi yang kemudian. Tidak usah. Itu cuma petunjuk. Hasilnya apa tadi? Lebih baik tidak buka. Kan ibu mau tahu kamu hasil belajarnya apa hari ini. Tidak apa-apa di sini. Kenapa? Tadi apa? Menghasilkan apa tumbuhan? Selain itu sama yang kita makan.
Baik, sudah selesai semua. Dirapikan mejanya. Habibie, dimasukkan